Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna, kelas 1I, jurusan Peternakan, Prodi Budidaya Ternak, Polbantang Goa. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang morfologi pada ternak, yaitu ternak ayam. Baik, yang pertama saya akan jelaskan adalah sistem pencernaan pada ayam. Jadi, yang pertama sistem pencernaan pada ayam adalah pertama itu mulut. Nah, mulut ini berfungsi untuk minum dan memasukkan makanan. Pada mulut juga dihasilkan air liur yang mengandung enzim amilase untuk membantu mengurai makanan serta mempermudah makanan masuk ke dalam esofagus. Kemudian yang kedua adalah esofagus atau kerongkongan, merupakan saluran elastis yang menghubungkan faring dengan tembolok dan proventaculus. Nah, kemudian yang ketiga adalah crop atau tembolok, merupakan modifikasi dari esofagus. Nah, fungsi utama dari organ ini adalah untuk menyimpan ransum sementara, terutama pada saat ayam makan dalam jumlah banyak. Tembolok mampu menampung sekitar 250 gram ransum. Pada organ ini juga dihasilkan lendir yang berfungsi semacam cairan lubrikasi untuk menghaluskan ransum. Nah, kemudian yang keempat adalah proventaculus. Nah, proventaculus ini merupakan organ berdinding tebal yang berada di depan pentaculus. Nah, pada organ ini dihasilkan asam klorida, enzim dan amilase dan pepsin. Nah, yang berfungsi untuk membantu mencerna protein. Nah, kemudian yang kelima adalah pentaculus atau gizzard. Nah, ventriculus ini merupakan organ yang tersusun dari otot-otot yang kuat otot-otot yang kuat. Nah, di saluran ini terjadi pencernaan secara mekanik. Butiran-butiran ransum akan dihancurkan menjadi partikel yang lebih halus. Nah, selanjutnya adalah yang keenam. Nah, yang keenam adalah usus halus. Nah, usus halus pada ayam terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah duodenum, kemudian jejunium dan ileum. Nah, di sini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Kemudian yang ketujuh adalah caecum atau usus buntu, merupakan 2 kantong buntu yang terletak pada batas usus halus dan usus besar. Nah, di dalam organ ini terdapat cairan tensil yang berfungsi sebagai organ limfoid dan secara aktif berperan dalam menghasilkan kekebalan tubuh. Nah, kemudian yang ke-8 adalah usus besar. Nah, usus besar ini berfungsi sebagai penambah kandungan air dalam sel tubuh dan menjaga keseimbangan kandungan air dalam sel tubuh. Nah, bagian ini merupakan lanjutan dari usus halus yang akan menyalurkan ampas makanan menuju kloaka. Nah, kloaka ini merupakan tempat pengeluaran hasil akhir dari saluran sistem pencernaan. Nah, sistem morfologi yang kedua pada ayam adalah sistem reproduksi betina. Dan adapun bagian-bagian dari sistem reproduksi betina yang pertama adalah ovarium. Nah, ovarium ini berbentuk seperti buah anggur dan terletak di rongga perut berdekatan dengan ginjal kiri yang berfungsi sebagai pematangan sel telur. Kemudian yang kedua adalah oviduk. Nah, oviduk ini adalah saluran yang menggabungkan ovarium dengan vagina dan juga digunakan sebagai saluran bagi spermatozoa menuju ke ovum. Nah, untuk fertilisasi pada ayam, oviduk dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, kemudian bagian yang ketiga adalah infundibulum. Nah, infundibulum ini merupakan bagian paling depan dari oviduk dengan panjang sekitar 7 cm. Nah, di sini terjadi proses pembentukan lapisan kalasa yang akan membungkus kuning telur secara memutar sehingga selalu berada di bagian atas. Kemudian yang keempat adalah magnum. Nah, magnum ini merupakan bagian oviduk terpanjang sekitar 30 cm yang berfungsi menghasilkan albumin
sehingga telur nantinya memiliki dinding yang tebal dan berlipat. Kemudian bagian yang kelima adalah isthmus. Nah, isthmus ini bagian dari ovidum yang memiliki diameter lebih kecil daripada magnum, sehingga dapat disebut sebagai penyempitan dan memiliki panjang sekitar 8 cm. Nah, kemudian bagian keenam adalah vagina. Nah, vagina ini merupakan bagian dari ovidum yang memiliki yang berada di paling belakang vagina. Vagina memiliki cincin sirkuler dengan lipatan pada permukaannya sebagai tempat penyimpanan spermatozoa. Nah, kemudian bagian yang ketujuh adalah kloaka. Nah, kloaka ini merupakan lubang buang urin dan feses yang disebut manure pada unggas. Sistem morfologi yang ketiga adalah sistem pernapasan. Nah, adapun bagian-bagian dari sistem pernapasan, yang pertama adalah nares atau lubang hidung. Nah, berfungsi untuk mengambil udara untuk bernapas. Terdapat bulu-bulu halus di dalamnya yang digunakan untuk menyaring udara yang masuk. Nah, kemudian bagian kedua adalah laring. Fungsi ini antara lain yang pertama mencegah masuknya benda asing ke dalam laring dan jalan masuk udara selama inspirasi, membantu dalam proses menelan, membantu mengatur tekanan intratorakis atau pintu masuk dan keluarnya udara, untuk mengatur suara. Nah, kemudian yang ketiga adalah trakea. Nah, trakea ini berupa pipa terdiri dari cincin-cincin tulang rawan. Pada pangkal trakea terdapat syrinx sebelum bercabang menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Nah, kemudian bagian yang keempat adalah syrinx. Nah, syrinx ini terletak pada percabangan pangkal trakea yang mana bila bergetar akan membentuk suara pada ayam. Nah, suara ini terjadi saat ekspirasi, di mana syrinx berfungsi sebagai katup penjaga keseimbangan tekanan udara. Nah, kemudian yang kelima adalah pulmo atau paru-paru. Nah, paru-paru ini terdapat sepasang dan dilindungi oleh tulang rusuk. Ukurannya relatif kecil dan tidak berlobi, berwarna merah terang sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, kemudian bagian kanan adalah air pesak atau kantung udara. Nah, kantung udara ini berfungsi untuk mempertahankan volume udara konstan pada paru-paru dan menggerakkan udara melalui paru-paru selama inspirasi dan ekspirasi. Baik, itulah tadi penjelasan tentang sistem morfologi pada ternak ayam. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.